licin. Maaf licin. Saya masih menikmati yang tadi. Ya. Saya masih menikmati yang tadi. Jadian lagi, Jadi jadian saya ingin lanjut dari yang tadi. Oke. Oke? Oke. Coba kita lanjut dari yang tadi, coba. Oke. Silakan kasih musik EDM ya. Jangan, bukan. Oke. Ini karena memang kalau latihannya dalam pertandingan tempatnya lebih besar dari ini dan udah rutin ya. Udah rutin. Ini Jadi, kaku jadinya lapangannya. karena lapangannya kecil gitu Iya. ya. Saya tadi mikir ini apakah lapangannya kecil apa Anda nargetin saya sebenarnya gitu. Iya tadi kurang kena gitu. Mau ketusuk tapi kenanya samping. Ini Apa mau diulang? Enggak. Ulang nusuknya aja. Boleh. Jangan. Oke, tapi siapakah beliau? Kita akan lihat dulu siapakah dia. Silakan. Hampir semua orang di Taiwan kenal Elise Komariah. Bukan hanya menjadi TKI selama 9 tahun di Taiwan, ibu 2 orang anak ini juga telah lama menekuni dunia olahraga Tai Chi. Sudah puluhan medali direbutnya. Perkenalan awal Elise kepada Tai Chi bermula ketika ia banyak memiliki waktu luang saat orang tua yang dirawatnya telah sembuh. Majikannya Liu Yu yang notabene salah satu master Tai Chi di Taiwan mengajaknya untuk latihan Tai Chi di taman. Karena merasakan manfaat Tai Chi bagi kesehatan, maka Elise mulai menekuninya. Elise latihan Tai Chi saat pagi hari dan malam hari setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Tahun 2016 lalu, mahasiswa jurusan sastra Inggris ini pulang ke Indonesia untuk memperjuangkan Tai Chi sebagai olahraga resmi di Indonesia. Selain itu juga saat ini Elise masih aktif mengajar, baik di Indonesia maupun di Taiwan. Intinya adalah ya, beliau ini adalah seorang TKW. TKW selama 9 tahun di Taiwan. TKW selama 9 tahun di Taiwan, kerja sama tuan rumahnya di Taiwan. Ya. Dan selama 9 tahun itulah dia selain bekerja ya mungkin nyuci, mungkin masak, mungkin apa. Intinya seperti kayak asisten rumah tangga. Mirip. Seperti pembantu rumah tangga Iya. gitu. Ya, seperti pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Tapi sama tuannya, sama nyonyanya ya. Iya. Diajarin Tai Chi dan terus disekolahkan dan ini adalah hasil piala-piala yang dia dapat dari sana. Itu belum termasuk dengan piagam-piagam yang ada di sini semua. Ini adalah piagam-piagam yang didapetin. Ini nggak tahu kelihatan, nggak bisa saya angkat aja ya. Atau ada. Ini adalah piagam-piagamnya yang didapetin. Ini sudah ada berapa piagam yang didapetin ini sebenarnya. Saya angkat aja deh. Ini adalah piagam-piagam yang ini adalah ini adalah medali-medali yang sudah dikumpulkan. Itu sudah ada sebanyak ini.
Ini medali peraknya kalau nggak salah itu medali emasnya. Coba dikasih lihat Cika medali emasnya. Ini medali emas ya, bukan coklat pasar ya. Dan ini adalah medali emasnya dan ini hasil dari menjadi seorang tenaga kerja wanita di Taiwan. Can you imagine that? Jadi ini adalah hitam dan putih ya. Ini kontras sekali ceritanya karena yang satunya mengalami nasib yang tidak menyenangkan, tapi satunya mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa karena mendapatkan tuan rumah yang baik sekali ternyata. So let's talk about that. Mungkin sebelum saya tanya yang lain, mungkin kejuaraan apa aja yang udah dimenangkan? Udah berapa kejuaraan dimenangkan? Kalau kejuaraan sering, tapi yang paling saya Banggakan? utamakan, yang paling saya banggakan, kalau ada kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia? Saya mulai dari tahun 2012 sudah mulai mengikuti pertandingan dunia. Saat itu saya baru belajar Tai Chi kurang lebih 1 tahun. Menang? Alhamdulillah saya peruntukan Indonesia 2 medali perak waktu itu. Jadi Anda mewakilkan Indonesia? Ya, mewakilkan. Pada saat itu masih di Taiwan? Masih di Taiwan. Masih di Taiwan, diajarkan oleh majikannya Ya. untuk mewakilkan Indonesia? Ya. Wow. Segala akomodasi ditanggung sama majikan. Semua akomodasi ditanggung oleh majikannya? Iya. Wow, that's amazing. Yes. Berarti Anda bisa bahasa Chinese? Kaya. Oh, kaya tuh artinya bisa Boleh. gitu ya? Atau boleh ya? Lancar? Cabut tua. Caputo lumayan. Intinya lumayan. Oke. Ini menarik sekali. Tadi kan saya baru mengundang seorang wanita menjadi TKW, Anda tahu ya. Ibu Sukmi ya, 22 tahun disekap. Iya. Nggak dikasih gaji, nggak dikasih apa. Anda selama 9 tahun bawa pulang lebih, ini mah gaji nggak ada artinya dengan ini semua kayaknya. Iya. Ini sangat berharga buat saya. Iya kan? Untuk Indonesia ya. Dibandingkan dengan gaji ini. Iya. Oke, gimana ceritanya Anda kok bisa gimana ceritanya majikan Anda kok tiba-tiba bisa membuat Anda jadi atlet Tai Chi itu gimana? Anda kan di situ kerjanya apa gitu? Saya masuk ke Taiwan tahun 2007. Di sana saya bekerja di Taiwan Tengah, mendapatkan majikan juga baik. Finish kontrak sampai 3 tahun. Saya kembali ke Indonesia, istirahat, terus saya kontrak yang kedua datang lagi bertempat di Taipei. Dapat majikan di situ ya tidak seperti majikan pertama. Saya juga mengalami punya majikan yang kurang baik. Kurang baik dalam pengertian? Ya, kurang baik. Saya merawat kakek, bapaknya majikan laki-laki itu. Nah, majikan laki-laki itu istrinya kabur. Terus dia sering mabuk, sering apa, istrinya sering dipukul, makanya kabur. Terus jadi ganti yang merawat mertuanya itu Anda, saya. lalu? Ya. Setelah itu ya nggak jauh dari istrinya perlakuan si majikan laki-laki itu terhadap saya atau terhadap Anda dipukul juga? Tidak, cuman saya dilempar pakai botol. Dilempar pakai botol? Dia kan sering mabuk. Nggak pakai setrika tapi ya? Nggak. Pakai botol. Dia botolnya udah dipecahin dulu terus dilempar. Untungnya waktu itu saya ngelihat dia ngelempar. Saya langsung Nunduk? ya menghindar itu Ambil botol. pedang? Ya, langsung kena kaca cermin. Kena kaca cermin. Ya. Itu yang kedua tuh ya? Ya, yang kedua. Alhamdulillah di situ cuman 40 hari. Setelah itu kakek meninggal. Setelah itu kakek meninggal, Anda berhenti? Saya ganti majikan. Ganti majikan? Ganti majikan. Saya dioper ke Taiwan Selatan, yaitu majikan saya yang ini. Namanya siapa? Liu Isah. Ini wanita? Marga Liu, ya. Yang prianya? Prianya, Suami istri nih? ya suami istri. Itu prianya, lupa. Lupa. Nah di situ saya merawat kakek 1 tahun yang dioperasi jantung. Terus kakek sembuh total karena perawatan saya yang intensif. Terus saya tidak memandang kakek itu orang lain. Saya rawat seperti kakek sendiri. Setelah itu majikan semua
ada timbal baliknya, ada responnya terhadap saya. Terus semuanya baik karena kakek sembuh. Nah setelah itu kakek menyarankan kalau saya harus kuliah. Kata saya, tadinya anak saya yang harus kuliah. Anak Anda juga ikut kerja di situ? Ya waktu itu enggak, waktu itu majikan saya ke rumah dengan saya pulang ke Indonesia. Majikan Anda pulang ke Indonesia? Iya, untuk menjemput anak saya yang gede. Wow. Untuk disekolahkan di Taiwan, tapi anak saya tidak mau. Anda yang kuliah akhirnya? Ya, mau sekolah di sana. Akhirnya kata majikan, tetap kamu yang harus bertanggung jawab. Jadi kamu yang harus kuliah. Oke. Terus saya pikir, saya udah tua, udah nenek-nenek kok kuliah ya gimana? Pokoknya nggak mau tahu, kamu harus kuliah. Majikannya kayak gitu. Terus akhirnya ya kita untuk nyenangin majikan ya kita kuliah. Sambil kuliah terus kata majikan, kamu belajar Tai Chi. Pertama saya belajar Tai Chi. Kayak orang menari, saya nggak suka. Kok begini ya Tai Chi itu? Tapi hari kedua saya belajar Qigong. Itu enak sekali, di badan seger. Nafasan Jadi soalnya ya, Qigong ya? Itu enak sekali. Akhirnya saya pelajarin terus. Nah dari situ Diajarin sama siapa? sama majikan perempuan. Majikannya memang jago Tai Chi? Itu master Tai Chi di Master, Taiwan. Ya. Master Tai Chi Taiwan? Wow. Oh, lalu Anda diajarkan? Ya diajarkan setahun. Saya diikutkan perlombaan Tai Chi dunia. Terus dapat, yaitu tahun 2012 dapat medali perak 2. Terus tahun 2014 saya dapat medali emas 3, perak 1. Terus tahun 2016 kemarin saya ikut wushu. Wushu dapat emas 3. Terus Tai Chi-nya saya dapat emas 4. Itu udah di Indonesia tapi Masih di Taiwan. masih di Taiwan? Waktu tahun 2014 itu kejuaraan itu akomodasi semua yang itu yang nanggung dari pihak pemerintah yang ada di Taiwan, KDEI. Tapi tahun 2016 karena pergantian kepemimpinan itu tetap ditanggung sama majikan. Sama majikan? Besar itu biayanya? Besar. Besar. Saya juga bukan tidak ngasih tahu pemerintah yang di sana, tapi ternyata respon yang pemerintah di sana Kurang. sangat tidak mengenakan hati. Tidak mengenakan hati itu gimana ngomongnya? Jadi saya udah bilang 2 bulan sebelumnya kalau saya ada pertandingan dunia, terus katanya iya mau bisa datangkah gitu. Terus dia bilang bisa. Ternyata terus saya bilangin biayanya segini udah ditanggung majikan. Terus dia bilang siapa yang ngedaftarin pertandingan dunia? Saya bilang majikan yang mendaftarin karena majikan memang dewan juri kan. Betul. Setelah itu dari pihak pemerintah yang ada di Taiwan ngomongnya katanya kalau dia yang mendaftarkan berarti dia yang harus membiayain. Majikan saya tidak Kurang jahat nggak saya ketawanya? ketawanya kurang. Kurang jahat ya ini ketawanya? Kurang jahat. Ya, ya. Semua boleh ketawa di sini. Ya, ya, ya. Itulah yang sekarang. Tapi intinya adalah bahwa Anda sekarang sebenarnya, maaf saya mungkin ini kata-katanya kurang tepat, tapi intinya Anda harus mendapatkan semua ini dan berhutang budi pada seorang majikan yang luar biasa. Ya, Sampai Anda bisa menjadi ya seperti, memang. dan Anda balik ke Indonesia, Anda bekerja sebagai sekarang? Saya sekarang jualan es kelapa muda. Jualan es kelapa muda? Iya, Tapi masih ngajar Tai Chi? masih. Dan ngajar Tai Chi Dan ngajar Tai Chi. di Indonesia? Iya. Di Indonesia. Saya juga masih ada kesempatan untuk ngajar Tai Chi. Saya masih ada kesempatan ngajar Tai Chi di Taiwan sampai tahun 2019. Di situ ada tulisannya. Jadi saya udah direkrut sama organisasi Tai Chi yang ada di Taiwan dan juga pemerintah setempat. Apakah nanti Anda akan ke sana ngajar Tai Chi lagi? Kemungkinan iya. Kemungkinan Tapi ya. tahun ini berhubung mereka ada meeting di Bali, saya mungkin ke Bali. Terus majikan saya nginep di rumah saya. Majikan Anda nginep di rumah Anda? Iya, terus nanti kita main ke Jakarta juga. Ini udah kayak keluarga berarti ya? Udah kayak adik kakak. Udah kayak adik kakak ya? That's amazing. Thank you. Baik, oke saya potong dulu nih ceritanya menarik sekali. Jadi
Let's continue with this, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.